Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junior Dwi Cahyo dari D4LM tingkat 3. Di sini saya akan melakukan tes metode yaitu pada synaptophysin antibody sebagai penugasan dalam imunohistokimia. Yang pertama, itu introduction-nya. Synaptophysin adalah glikoprotein yang terdapat pada vesikel sinaptik dan berperan dalam transmisi sinaptik neuron. Nah, protein ini tuh sebagai penanda buat mendeteksi sel neuroendokrin, termasuk pada mukosa gastrointestinal, paru-paru, medula adrenal, pankreas, hipofisis, kulit, dan tiroid. Kemudian synaptophysin juga dapat mewarnai neoplasma neuroendokrin melalui pewarnaan IHC, menghasilkan pola pewarnaan sitoplasma berbintik halus. Keberadaan synaptophysin tidak berkorelasi dengan penanda neuroendokrin lainnya seperti enolase spesifik neuron. Kemudian tujuan penggunaannya yaitu untuk diagnostik in vitro. Jadi antibodi synaptophysin itu digunakan di laboratorium buat mendeteksi secara kualitatif deteksi antigen pada jaringan yang difiksasi formalin dan dibenamkan dalam parafin menggunakan metode imunohistokimia dan diidentifikasi secara kualitatif melalui mikroskop cahaya. Prinsip pemeriksaannya yaitu visualisasi antigen pada irisan jaringan dilakukan melalui pewarnaan imunohistokimia. Proses ini melibatkan penambahan antibodi primer ke jaringan, kemudian diikuti oleh antibodi sekunder yang terhubung dengan enzim Horse-Radix peroksidase atau alkali fosfat. Selanjutnya, substrat kromogenik ditambahkan untuk menghasilkan reaksi warna di lokasi antigen, yang kemudian diamati menggunakan mikroskop cahaya. Yang pertama itu untuk pengumpulan dan persiapan sampel untuk analisis. Jadi setiap potongan jaringan harus difiksasi menggunakan formalin 10%, kemudian dipotong sedebal 4 mikrometer dan ditempatkan pada slide kaca bermuatan positif. Nah, slide kemudian di oven dengan suhu 53 sampai 65 derajat Celcius minimal 30 menit dan tidak boleh lebih dari 24 jam. Nah, evaluasi hanya berlaku untuk jaringan manusia, dengan kemungkinan hasil bervariasi akibat waktu fiksasi yang diperpanjang atau perbedaan dalam persiapan jaringannya. Kemudian prosedurnya yaitu dilakukan HIER, yaitu pengambilan epitop yang diinduksi panas pada pH 9 selama 10-30 menit. Kemudian dilakukan blocking jika menggunakan HRP, blocking dengan larutan pemblokiran peroksidase selama 10-15 menit. Kemudian jika menggunakan sistem EPI, itu gunakan larutan pemblokiran alkali fosfatase. Kemudian untuk selanjutnya yaitu antibodi primer. Terapkan antibodi dan inkubasi selama 30-60 menit pada suhu ruang atau semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian dilakukan antibodi sekunder yaitu dengan diinkubasi selama 20-30 menit pada suhu ruangan. Lalu pengembangan substratnya yaitu dilakukan pengembangan substrat dan diinkubasi dengan DAP atau fast rate selama 5-10 menit pada suhu ruang. Lalu dilakukan counterstaining menggunakan pewarnaan hematoxylin selama 0,5-5 menit berdasarkan hematoxylin yang digunakan. Lalu dibilas dengan aqueous dan dilakukan larutan bluing selama 30 detik. Lalu didehidrasi dan dilakukan pada objek gelas. Diaplikasikan pada objek gelas. Kemudian prosedur QC dan interpretasi hasil. Untuk proses pewarnaan IHC menghasilkan reaksi kolorimetrik di lokasi antigen yang dilokalisasi oleh antibodi primer. Spesimen jaringan diinterpretasikan setelah jaringan kontrol positif dan negatif dianalisis. Nah, ini untuk gambarnya yaitu menggunakan sampel tikus
lokalisasinya pada sitoplasma, dan positif kontrol pada sel pancreatic islets. Yang ini gambarnya synaptophysin pada neuroendokrin tumor neuroendokrin. Lalu jaringan kontrapositif itu diproses seperti spesimen dan digunakan dalam setiap uji untuk memastikan validnya hasil. Nah, pewarnaan menghasilkan warna biru yang intensitasnya itu bergantung pada waktu inkubasi dan kemampuan hemotoksilin. Jika pewarnaan positif tidak muncul, jaringan kontrol dianggap nggak valid dan hasil spesimen harus dianggap nggak sah, jadi tidak bisa dikerjakan. Kemudian untuk jaringan kontrol negatif, beberapa bagian jaringan dapat berfungsi sebagai kontrol negatif internal karena keragaman elemen pewarnaan yang ada. Namun ini harus dikonfirmasi oleh yang menggunakan terlebih dahulu. Komponen jaringan yang tidak diwarnai harus menunjukkan tidak adanya pewarnaan tertentu. Jika pewarnaan tertentu itu diamati ada, maka kontrol negatif harus dianggap tidak valid dan hasil yang diperoleh dengan spesimen jaringan juga harus dilakukan seperti itu. Ya, pada spesimen jaringan itu hanya boleh dianalisis setelah jaringan kontrol positif dan negatif itu dianggap valid. Pewarnaan negatif menunjukkan bahwa antigen tidak terdeteksi dalam jaringan. Nah, sedangkan pewarnaan positif menunjukkan keberadaan antigen. Bagian jaringan yang diwarnai dengan hematoksilin dan eosin harus digunakan untuk menganalisis morfologi spesimen jaringan dan diverifikasi oleh ahli patologi yang berkualifikasi, yang kompeten. Pewarnaan positif diamati pada kelenjar pituitari, otak, dan saraf tepi jaringan adenokarsinoma kolon. Tidak ada pewarnaan yang diamati pada jaring karsinoma squamosa payudara, serviks, dan paru-paru. Kemudian pada troubleshootingnya, potongan jaringan tercuci atau luntur dari kaca objek dapat disebabkan oleh selainnya itu tidak bermuatan positif. Pertama, kemudian fiksasi jaringan yang tidak memadai. Lalu potongan jaringan terlalu tebal. Kemudian dalam proses pengeringan jaringan itu tidak sempurna sebelum dilakukan pewarnaan. Lalu jaringan kontrol positif menunjukkan pewarnaan negatif. Bisa mungkin itu disebabkan oleh masalah pada antibodi primer atau regen sekundernya. Kesalahan dalam pengumpulan, fiksasi, atau deparafinisasi jaringannya. Kemudian kesalahan dalam proses pewarnaan imunohistokimia. Jika pewarnaan kontrol positif lebih lemah dari yang diharapkan dalam pewarnaannya itu, penyebabnya bisa berupa kondisi imunohistokimia yang kurang optimal, kemudian degradasi pada antibodi primer, lalu penyimpanan regen sekunder yang tidak tepat. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi synaptophysin itu glikoprotein yang berfungsi sebagai penanda untuk sel neuroendokrin yang digunakan pada imunohistokimia. Proses IAC itu melibatkan fiksasi, blocking, dan penggunaan antibodi. Dengan kontrol positif dan negatif itu penting buat validitas hasilnya. Jadi hasil pewarnaan yang tidak valid dapat mempengaruhi interpretasi spesimen, sehingga analisis hanya boleh dilakukan setelah kontrol dianggap valid. Lalu pewarnaan positif menunjukkan keberadaan antigen, sedangkan pewarnaan negatif menunjukkan tidak terdeteksinya antigen. Nah, kemudian pemahaman yang baik tentang prosedur IHC sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi seperti pemahaman untuk prosedur-prosedur dalam IHC. Itu penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Ya, sekian.